cara awal mulai menjadi fotografer gimana. Jadi ini kalau bilangnya fotografer berarti saya anggapnya cukup serius ya. Jadi ingin menguasai teknik foto dan kemungkinan ya ingin menjadi profesi ya, karena kalau orang bilang, "Kamu, kerjanya apa?" "Saya fotografer," biasanya gitu ya. Meskipun memang ada fotografer amatir dan profesional, tapi kebanyakan orang bilang fotografer itu artinya kadang-kadang udah, lebih ke pekerjaan seperti itu. Oke, jadi jawabannya ya untuk awal ya pertama kita masih punya kamera dan lensa ya menurut saya. Jadi kalau meskipun kita bisa minjam atau kita bisa sewa, tapi lebih baik kita punya sendiri. Kalau misalnya kita tidak memiliki kamera atau lensa sendiri, bisa jadi orang yang mau hire kita ya sebagai, fotografer atau ingin membeli jasa kita atau foto kita jadi aneh ya kalau kita nggak punya kamera ya. Nah, jadi itu pertama. Selain itu kita juga perlu belajar kalau misalnya kita nggak ada kamera lensa gimana kita belajar gitu, kita nggak bisa mengharapkan pinjam terus kan. Oke, yang kedua aksesoris yaitu tripod dan lighting. Kadang-kadang orang berpikir, "Oh saya punya kamera dan lensa, ya udah itu aja udah cukup karena bisa untuk motret." Tapi aksesoris yang lain itu juga sangat penting sekali ya, tripod dan lighting. Ya efeknya itu sangat luar biasa ke fotografi kita untuk hasilnya. Ketiga adalah kita perlu komputer juga nih untuk editing, untuk milih-milih foto, dan untuk post processing ya, memoles foto kita supaya lebih bagus atau mengurangi, menghilangkan kesalahan-kesalahan, koreksi ya terhadap apa yang mungkin waktu foto salah setting atau mungkin lensa atau kamera kotor. Nah kayak gitu-gitu perlu post production, kita perlu komputer sendiri juga. Nah kemudian, nah ini yang 4 ya tentunya belajar fotografi. Jadi ini saya berusaha memberikan langkah-langkah yang praktikal ya, karena saya seorang yang praktikal. Kalau terlalu banyak teori kan teman-teman juga nggak bisa jalanin gitu ya. Jadi belajar fotografi ini penting banget nih. Belajar fotografi kalau kita punya alatnya, banyak yang merasa punya alat canggih bisa jadi fotografer, tapi tidak ada ilmu fotografinya gimana bisa, jadi fotografer gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Untuk belajar fotografinya sendiri itu banyak banget caranya ya, banyak banget caranya. Kalau teman-teman mungkin budget terbatas, tapi bisa otodidak ya. Bisa otodidak artinya kalian bisa belajar sendiri, itu bacalah buku ya, beli-beli buku atau baca-baca online tentang artikel, cari website yang kredibel, misalnya infofotografi.com ya. Di situ banyak banget ya, blog ya sifatnya itu banyak banget tentang dasar fotografi. Tapi saya juga menyadari bahwa untuk belajar fotografi itu banyak orang tidak bisa otodidak gitu loh. Setelah dia baca, setelah dia nonton YouTube, tetap aja waktu dia praktek sendiri dia bingung sendiri. Nah, makanya, ada workshop fotografi yang teman-teman bisa ikutin ya, seperti di info fotografi juga ada, tapi banyak workshop-workshop fotografi, fotografer yang, menyediakan waktu mungkin dia mau giving back, ada juga yang, memang dia spesialis yang ngajar ya, ya misalnya dosen atau fotografer yang sudah pensiun dari pekerjaan profesional, ya kalau ada ngajar kita bisa ikut workshop-nya untuk melihat bagaimana cara dia memotret dan kemudian yang paling penting itu bisa meminta feedback-nya dia. Karena feedback seorang fotografer yang senior, yang sudah lebih pengalaman dari kita, itu akan membuat hasil foto kita jadi istilahnya meroket gitu loh. Ya Instagram kita like-nya bisa meroket gitu loh dengan adanya feedback itu ya. Jadi, apapun itu berbayar atau gratis, kita usahakan ikut karena Eee, itu sangat penting bukan hanya orang yang misalnya, "Oh saya bisa otodidak kok, saya bisa self kritik," ya. Tapi juga saya pikir lebih lengkap kalau misalnya ikut workshop, ya seperti itu. Sempatkanlah ya. Nah, dari magang atau kerja, istilahnya apprenticeship apprenticeship ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di, live stream yang sebelumnya, jalan menjadi master photographer. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk, menonton ini karena saya nggak bisa saya tidak mau ulang lagi apa yang saya bilang di sini ya untuk cara menjadi master fotografi. Jadi ini adalah
pengingat juga kalau teman-teman ada waktu ini 2 jam ya, jadi bisa ikutin ini lagi. Tapi ini versi singkatnya aja karena saya mau rapid shooting ya, supaya teman-teman yang di sini nanti kalau ada pertanyaan saya juga bisa, sebanyak-banyaknya pertanyaan yang, bisa saya jawab hari ini. Nah, magang kerja juga bagus karena, tapi jangan magangnya cuman misalnya sebentar doang gitu loh. Jadi minimal saya bilang mungkin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita baru bisa serap ilmu banyak dari beberapa project. Tapi kalau kita ikut cuman 1 project doang, ya kita terbatas. Kita cuman tahu cara satu project aja. Jadi saran saya agak bertahan agak lama, tapi kadang-kadang memang mungkin kita kesel ya sama mungkin, macam-macam yang di sana, mungkin, agak jauh, mungkin kita nggak begitu sreg dengan orang yang kerja di sana. Ya, jadi tapi kita harus tahan emosi biasanya kita banyak orang, nggak bisa kerja lama sekarang karena emosional saya pikir. Jadi itu apalagi sekarang pandemi ya, semua orang juga emosi. Jadi kita harus cooling down, kita berusaha, yang penting kita dapat ilmunya, ya. Jangan takut misalnya, dibully atau apa. Jadi kita harus kuat, untuk, secara emosi menurut saya sih ya, terutama untuk generasi sekarang ya. Jangan takut untuk menerima kritikan atau mungkin, bentakan ya kan, kadang-kadang kita buat salah, itu kita bisa belajar dari magang. Itu saya ceritain di Jalan Menjadi Master Photographer juga ya. Itu kita sangat belajar banyak ya, selain soalnya kalau workshop cuma 2, 3 jam doang, tapi kalau magang itu bisa berbulan-bulan. Itu cara yang bagus untuk belajar, meskipun nggak semua fotografer top itu akan menerima lowongan kerja. Jadi, ya kalau mereka membuka dan kebetulan itu adalah idola kalian, kalian bisa masuk di situ. Nah, kemudian belajar dari teman, cuman belajar dari teman ini agak lucu juga sih. Jadi istilahnya reliabilitasnya tidak terlalu tinggi ya, karena teman-teman kita kan memiliki skill yang berbeda-beda. Kemudian fotografer yang mungkin teman kita fotografer yang sangat terkenal, belum tentu dia bisa ngajar. Nah, selain itu, fotografer tersebut mungkin dia jenis spesialisasinya tertentu, misalnya dia jagonya foto landscape, terus kita tanya sesuatu tentang fotografer produk atau, fotografer wedding. Nah, kadang-kadang daripada misalnya dia tidak menjawab, mungkin misalnya karena gengsi atau malu, mungkin dia asal ngomong doang, itu juga bisa nanti menyesatkan. Jadi hati-hati, nggak semua fotografer itu bisa semua jenis fotografi. Jadi, dulu kan kata sarjana misalnya, orang yang sarjana dianggap bisa semua. Coba bayangin sekarang, orang yang sarjana cuma tahu spesifik tertentu aja, misalnya sarjana ekonomi. Nah, terus ada jurusannya, penjurusan di accounting. Nah, dia cuma bisa accounting, kalau kita tanya tentang sesuatu yang lebih dalam tentang marketing, ya mungkin dia nggak ngerti gitu loh. Jadi atau manajemen atau yang lainnya. Jadi, hati-hati, untuk tanya sama teman selalu cross check. Tapi teman itu tentunya kalau banyak yang jago-jago tentunya kita bisa sedikit dapat ilmu dari mereka. Ya kita coba cross check dan kita coba praktekkan benar nggak apa yang dibilang teman ini. Ya bisa tanya-tanya ke saya sama Mas Erwin juga untuk klarifikasinya. Ya, sip ya. Alright. Nah, kemudian dari sekolah atau kuliah, kalau teman-teman punya waktu, mungkin, "Oh, saya masih usia masih muda, bisa masuk ke desain komunikasi visual atau jurusan fotografi," meskipun sudah sangat sedikit sekali, mungkin seni rupa. Tapi sekolah sama kuliah sekarang sudah tidak mencukupi saya pikir ya, dan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman pintar-pintar pilih kuliah, jangan sampai, uang dan apa segala macam, juga habis, tapi di kuliah itu paling bagus kalau kita belajar bergaul, bersosialisasi, teamwork ya, bekerja karena fotografi itu seringkali kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri itu, keterbatasan, jadi sampai satu tahap doang. Tapi kalau kita, fotografi, terus kemudian kita bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin di bidang lain, nanti terus bisa digabungin, misalnya contohnya food photographer selalu perlu food stylist, dan kemudian, kalau sukanya fashion selalu bekerja dengan makeup artist. Jadi kayak gitu-gitu tuh, dari pertemanan, dari kuliah itu bikin kita waktu keluar itu bisa lebih enak, itu ya.